فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang tanda kiamat kubra yang berupa apa? Dzikri turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Baik. Dalil tentang hal ini dari Al-Quran apa? Abdurrahman. Irfa saudah. La yu'minanna bihi qabla mautih. Baik, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Terjadi khilaf tentang dhamir hak pada ayat ini, dan pendapat yang paling kuat, pendapat kebanyakan para ahli tafsir, bahwasanya dhamir hak kedua-duanya kembali kepada Isa. Berarti maknanya tidaklah ada satu ahli kitab pun kecuali dia akan beriman terhadap Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Baik, kenapa? Karena mereka melihat langsung turunnya Nabi Isa di akhir zaman, sehingga beriman bahwasanya Nabi Isa belum disalib, tidak dibunuh. Baik. Ayat yang lain apa Khadir? Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Makna la'ilmun lis-sa'ah apa? Ay alamah. Sungguhnya turunnya Nabi Isa ini merupakan alamat untuk tegaknya hari kiamat. Baik. Adapun dalil dari as-sunnah, syukran. Ada Abi Hurairah, bagaimana itu? Baik, wallahi la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adla. Baik. Dan hadis-hadis yang lain banyak. Setelah turunnya Nabi Isa, apa yang beliau lakukan di muka bumi ini hendak wafat? Yang pertama, mencari Dajjal. Nah, yang pertama mencari Dajjal untuk beliau bunuh. Baik. Setelah terbunuhnya Nabi Isa, setelah terbunuhnya Dajjal, kemudian apa? Mujahid. Nah, beliau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan keadilan. Itu intinya. Taib hakaman adalah dengan menghancurkan salib-salib, menghapus jizyah, dan menegakkan tauhid.
Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa yahujju wa ya'tamir. Dan Nabi Isa berhaji serta melakukan umrah. Apa dalilnya? Perhatikan catatan kaki. Daliluhu haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yuhillanna ibnu Maryam bi fajjir rawha hajjan aw mu'tamiran aw la yuthannihima. Rawahu Muslim. Wa qawluhu aw la yuthannihima ay yajma'u bainal hajji wal umrah. Dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Ibnu Maryam akan melakukan ihlal tayyib di Fajr Rawha dengan haji atau umrah atau kedua-duanya, menggabungkan antara haji dan umrah. Ini menunjukkan beliau kelak ketika turun, beliau melakukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhaji dengan syariat apa? Umat Muhammad. Wa qala rahimahullahu ta'ala kullu hadha thabitun fi sahih Muslim wa ba'duhu fi sahihain kilaihima. Semua ini thabit dalam Sahih Muslim dan sebagiannya ada dalam sahihain kedua-duanya, yaitu apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Rawal Imam Ahmad wa Abu Dawud anna Isa yamqa ba'da qatlid Dajjal 40 sanah. Dan Imam Ahmad serta Abu Dawud meriwayatkan bahwa Isa beliau tinggal di muka bumi setelah membunuh Dajjal selama 40 tahun. Tsumma yutawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Kemudian beliau diwafatkan dan kaum muslimin menyolatinya. Baik. Terkait riwayat ini, ikhwan, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Anda bisa lihat dalam ta'liqnya dhaif. Baik, min tariqi Qatadah an Abdurrahman bin Adam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Wa hadha isnadun dha'if fa inna Qatadah lam yasma' min Abdurrahman bin Adam wa huwa maula Ibnu Barsin. Qala Ibnu Ma'in wa huwa maula Ummu Barsin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in, sehingga terjadi inqita' antara Qatadah dan Abdurrahman ibnu Adam. Wa hadzal hadits yukhalifu dhahira hadits Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu anhuma. Selain kedhaifan yang ada, juga menyelisihi hadis yang lebih kuat, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-'As dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujud dajjal fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 syahran aw 40 aman. Taib akan keluar dajjal di tengah-tengah umatku, kemudian dia tinggal selama 40 hari. Nah, ini pendapat yang kuat, 40 yawman. Dengan perincian yang telah kita lewati, 40 hari ini bagaimana? Indah ya Abdullah. 1 hari seperti tahun. Kemudian
1 hari lagi seperti sebulan, terus 1 hari seperti sepekan, kemudian sisanya sebagaimana hari-hari biasa. Baik. Ini tentang Dajjal. Cuma dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As di sini perawi mengatakan aku tidak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Dan telah kita ketahui dari riwayat yang lain dengan perincian tadi. Qala fayab'athu Allahu Isa ibn Maryam ka'annahu Arwah ibnu Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam yang perawakannya seperti Arwah ibnu Mas'ud. Taib dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai Nabi Isa yaitu Arwah ibnu Mas'ud. Fayatlubuhu fayuhlikuh. Nah, kemudian Nabi Isa mencarinya dan membinasakannya. Tsumma yanquthun nasu sab'a sinin laisa baina itsnaini adawah. Kemudian setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun. Tidak ada antara 2 orang permusuhan sedikit pun. Berarti apa? Keadilan yang luar biasa pada masa itu. Sampai-sampai apa? Tidak ada permusuhan sama sekali, tidak ada sengketa antar 2 orang. Baik. Thumma yursilullahu rihan baridah min qibali Syam fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang dingin dari arah Syam sehingga tidak tersisa di atas muka bumi ini seorang pun yang ada di kalbunya itu seberat darah berupa kebaikan atau berupa keimanan kecuali angin ini akan mewafatkannya. Law anna ahadakum dakhala fi kabiti jabalin la dakhalathu alaihi hatta taqbidah. Bahkan sampai-sampai seandainya salah seorang di antara kalian masuk ke perut bumi, yaitu ke dan kabiti jabal, yaitu masuk ke mana? Ke dalam inti gunung, sembunyi di situ agar apa? Tidak terkena angin, mesti angin tersebut akan masuk sampai apa? Sampai mematikannya, sehingga mati dengan sebab terkena angin tadi. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan dalam riwayat Muslim setelah terbunuhnya Dajjal, Nabi Isa tinggal berapa lama di sini? Abah Sahib? 7 tahun. Baik. Dan ini iskal ya kawan, yang dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Fitan wal Malahib. Setelah beliau menerangkan bahwasanya riwayat hadits Abi Hurairah yang menegaskan beliau yaitu Isa bin Maryam setelah terbunuhnya Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Baik. Beliau katakan wa hadza isnadun jayyidun qawi. Baik. Pada nihayah fil mitan wal malahib. Ini hadis di sisi Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala.
Sehingga ada dua hadis akhwan yang sekilas terjadi ta'arud, terjadi ketidaksinkronan dengan riwayat hadis Abdullah bin Amr dan hadis Abi Hurairah tadi. Ini bagi yang mensahihkan hadis Abi Hurairah butuh mentaujih. Ibnu Katsir menjawab, hakadza waqa'a fil hadits annahu yamkuthu 40 sanah. Wa thabata fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr annahu yamkuthu fil ardi 7 sinin. Fa hadza ma'a hadza mushkil. Allahumma illa idza humilat hadhihi 7 ala muddati iqamatihi ba'da nuzulih. Wa takunu mudhafatan ila muddati mukthihi fiha qabla raf'ihi ila as-sama'. Wa kana umruhu idzaka 33 sanah 'ala al-masyhur. Wallahu a'lam. Nah, kalau Ibnu Katsir membawa ikhwan bahwasanya 40 tahun ini 40 tahun hidupnya Nabi Nabi Isa semenjak awal kelahiran. Taib, semenjak awal kelahiran. Kenapa? Karena sebelum beliau diangkat ke langit, umur beliau 33 tahun. Jadi diangkat ke langit umurnya berapa? 33 tahun. Kemudian setelah terbunuhnya Dajjal, yaitu setelah beliau turun, ya kan? Beliau turun kan langsung apa? Taib mencari Dajjal, sehingga ini waktu sangat singkat. Mencari Dajjal, dari nafasnya saja Dajjal sudah mau meleleh. Seandainya tidak dikejar oleh Nabi Isa kemudian ditusuk dengan harbah, maka akan mati karena sebab mencium bau nafas Nabi Isa. Semenjak turunnya ini Nabi Isa tinggal 7 tahun. Sehingga totalnya berapa? Total semuanya berapa, Jabir? 40 tahun. Baik. Ini kalau digabungkan dengan hadis Abi Hurairah, seandainya hadisnya sahih. Cuma Imam As-Safari rahimahullah taala mengkritisi taujih tersebut, padahal taujih memang masuk akal dan jelas. Setelah turunnya 7 tahun tinggal di muka bumi. Sebelum diangkat 33 tahun. Dan umur Nabi Isa ketika diangkat ke langit 33 tahun ini masyhur, Pak. Imam Safari ini mengatakan wa jama'a ba'duhum anna sayyidana Isa hina rufi'a kana umruhu 33 sanah wa yanzilu 7. Fahadhihi 40 sanah. Fahadha wallahu a'lam laysa bi syai'. Tayyib, lima marra min hadithi Aisyah 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi. Tayyib, arada ma akhraja al-Imam Ahmad wa Ibn Abi Syaibah wa Ibn Asakir wa Abu Ya'la an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu Isa ibn Maryam fayaqtulu ad-dajjal thumma yamkuthu Isa alaihi salam fil ardi 40 sanah imaman adlan wa hakaman muqsitah. Tayyib, ini riwayat lain akhwan, yaitu datang hadis yang lain selain hadis Abi Hurairah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya. Di sini sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Isa bin Maryam akan turun kemudian membunuh Dajjal. Kemudian yamkuthu Isa fil ardi 40 sanah imaman adlan. Ini kan menunjukkan apa? Beliau setelah terbunuhnya Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil. Wa hakaman muqsitah, dan sebagai hakim yang adil. Ini iskal jelas. Karena jelas apa? Di situ Nabi Isa diterangkan 40 tahun setelah terbunuhnya Dajjal beliau tinggal di muka bumi. Baik.
Dan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, kuntu aftaitu bi anna ibn Maryam yamkuthu fil ardi ba'da nuzulihi sab'a sinin. Qala wastamarraitu ala dhalika muddatan minaz zaman hatta ra'aitu al-imama al-hafidh al-Baihaqi i'tamada anna mukthahu fil ardi 40 sanah. Mu'tamidan ma afadahu al-imam Ahmad fi riwayatihi bilafdhin thumma yamkuthu ibn Maryam fil ardi ba'da qatl ad-dajjal 40 sanah. Wa hadha huwal murajjih. Atau wa hadha huwal murajjah. Wa hadha huwal murajjah. Di sini Imam As-Suyuti mengatakan, dulu aku berfatwa bahwasanya Isa bin Maryam tinggal di muka bumi setelah turunnya selama 7 tahun berdasarkan riwayat Muslim. Dan aku terus di atas fatwa tersebut dalam jangka waktu tertentu, muddatan minaz zaman, sampai aku melihat Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi bertopang berlandaskan pada pendapat bahwa tinggalnya Nabi Isa di muka bumi selama 40 tahun itu setelah apa? Setelah terbunuhnya Dajjal. Bertopang pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis tadi, hadis Aisyah. Tsumma yamkuthu ibnu Maryam fil ardi ba'da qatli Dajjal. Kemudian Ibnu Maryam tinggal di muka bumi setelah membunuh Dajjal 40 sanah, selama 40 tahun. Dan inilah yang dikuatkan. Wa hadza huwal murajjah. Li'anna ziyadat thiqah yuhtajju biha. Karena tambahan perawi thiqah itu dijadikan hujjah. Wa li'annahum ya'khuduna bi riwayatil aktsar wa yuqaddimunaha ala riwayatil aqal lima ma'aha min ziyadatil ilm wa li'annahu musbat wal musbat muqaddam. Juga dikarenakan para ulama mengambil riwayat yang lebih banyak penyebutannya, 7 tahun dan 40 tahun, maka diambil jumlah yang banyak kalau kedua-duanya sahih. Kenapa? Karena ketika diambil jumlah 40 tahun tidak menafikan jumlah 7 tahun, karena yang kecil itu sudah sudah masuk dalam jumlah yang besar. Dan hitungan yang banyak itu ada padanya penetapan tambahan ilmu. Taib, dan sesuatu yang musbat yang ditetapkan padanya lebih dikedepankan. Taib. Thumma yatawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Kemudian Nabi Isa diwafatkan dan kaum muslimin menyolatinya. Baik. Wa dzakara al-Bukhari fi tarikhihi annahu yudfanu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikh beliau bahwasanya Nabi Isa dikuburkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Untuk riwayat ini juga dalam ta'liq dikatakan dhaif. Akhrajahu al-Bukhari fi Tarikh al-Kabir wa Tirmidzi min tariqi Utsman ibn Dhahhak an Muhammad ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Salam an abihi an jaddihi. Qala maktubun fit Taurah sifatu Muhammad wa Isa bin Maryam yudfanu ma'ah. Jadi ini berdasarkan apa yang tertulis dalam Taurah. Tertulis dalam Taurah sifat Muhammad dan Isa bin Maryam keduanya akan dikuburkan bersama. Qala al-Bukhari aqibah, hadza la yasihhu 'indi wa la yutaba' alaihi. Kata Imam Bukhari, ini tidak sahih di sisiku dan tidak diikuti. Jadi Imam Bukhari menyebutkan bukan untuk menetapkan, tapi beliau jelaskan ini tidak sahih. Qultu Muhammad ibn Yusuf lam yuwathiqhu ghairu ibn Hibban wa Utsman ibn Dhahhak da'afahu Abu Dawud kama fi at-Tahdhib. Wal hadits da'afahu al-'Allamah Al-Albani rahimahullah fil Mishkah, thumma ala fardi sihhatihi fa huwa min al-akhbar al-israiliyah allati la taqumu biha hujjah.
Jadi riwayatnya lemah, kemudian taruhlah sahih, maka itu termasuk dalam berita Israiliyat yang tidak bisa hujjah tegak dengannya. Faqad ruwiya hadza an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an wa la yasih. Dan telah diriwayatkan hal ini dari Aisyah juga secara marfu' tapi tidak sahih. Wa ruwiya an Sa'id bin Musayyib min qawlihi wa huwa dha'if, dan juga diriwayatkan dari perkataan Sa'id bin Musayyib dan itu lemah. Baik. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tazkirah mengatakan waqtulifa haitsu yudfan faqila bil ardil muqaddasah dzakarahu al-Halimi waqila yudfanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarnahu min al-akhbar. Jadi diperselisihkan di mana Nabi Isa dikuburkan. Dikatakan di Ardil Muqaddasah, di tanah suci, daerah Baitul Maqdis, disebutkan oleh Al-Halimi. Kemudian dikatakan juga dikubur bersama Nabi kita Muhammad, sebagaimana disebutkan tadi, tapi sanadnya apa? Cahaya lemah. Faqala Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Isa ibn Maryam fayatazawwaju wa yuladu lah. Dzakara ba'duhum waladaini. Ahaduhuma yusammihi Musa wal akhar Muhammad. Wa anna ummahuma minal Yazid. Wa anna ummahuma minal Yazid. Entah ini topiknya tentang kabilah ataukah daerah. Syahidnya di sini qala fayamkuthu 45 sanah thumma yamutu wa yudfanu ma'i fi qabri fa aqumu ana wa Isa min qabrin wahidin baina Abi Bakrin wa Umar. Cuman sanadnya dhaif juga padanya Abdurrahman bin An'am Al-Afriqi dhaif. Syahidnya berarti intinya penetapan riwayat bahwasanya Nabi Isa dikuburkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya lemah. Terus di mana kita katakan wallahu a'lam. Di sana ada pendapat yang kedua yaitu di Ardil Muqaddasah, tapi ini pun butuh dalil. Nah, dan faedah tambahan terkait permasalahan turunnya Nabi Isa, di antara hal yang diingkari oleh para ulama yaitu keyakinan sebagian kaum bahwasanya turunnya Nabi Isa itu mengangkat takalif, yaitu mengangkat syariat. Baik. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, dhahaba qaumun ila anna binuzuli Isa alaihi salam yartafi'ut takalif li'alla yakuna rasulan ila ahli dzalika zaman ya'muruhum 'anillah wa yanhahum wa hadza mardud. Jadi sebagian kaum berpendapat dengan turunnya Nabi Isa maka takalif diangkat, yaitu hukum-hukum syar'i, kewajiban-kewajiban, pembebanan syariat diangkat dengan alasan agar tidak ada rasul. Nah, tayyib kepada penduduk di zaman tersebut yang memerintahkan mereka tentang hak Allah dan melarang mereka dari keharaman-keharaman. Kata Imam Al-Qurtubi wa hadza mardud, dan ini tertolak. Liqaulihi ta'ala wa khataman nabiyyin wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di.
Wa ghairu dzalika minal akhbar. Ini jelas bahwasanya nabi kita adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah. Adapun Nabi Isa, beliau telah hidup sebelum nabi kita, diutus sebelum nabi kita. Wa idza kana dzalik fala yajuzu an yatawahham anna Isa alaihi salam yanzilu nabiyyan bi syari'atin mutajaddidah ghaira syari'ati Muhammadin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila jelas perkara tersebut, maka tidak boleh tergambarkan bahwasanya Isa itu akan turun sebagai nabi dengan syariat yang baru, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal idza nazala fa innahu yakunu yawma idzin min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahkan apabila beliau turun maka beliau ketika itu sebagai apa? Pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Berarti masuk juga dalam atba' yang beriman pada Nabi kita Muhammad, yang menjadi pengikut Nabi kita Muhammad. Berarti pengikut Nabi kita Muhammad yang paling utama siapa? Nabi Isa. Adapun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat ini yang paling mulia siapa? Uwais Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Haitsu qala li Umar law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Berdasarkan perkataan Nabi kepada Umar, seandainya Musa hidup maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Isa alaihi salam innama yanzilu muqarraran li hadhihi syari'ah mujaddidan laha idh hiya akhirus syara'i. Sehingga Nabi Isa hanyalah turun kelak untuk apa? Untuk menetapkan syariat ini, menguatkan syarat ini, mengingatkan yang terlupakan, menjadi apa? Mujaddid, untuk memperbaharui, mengingatkan kembali, mendakwahkan kembali syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab syariat beliau adalah syariat yang terakhir. Karena kita adalah umat terakhir, umat akhir zaman. Baik. Kecuali pada hal yang memang telah datang khabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga apa? Ditetapkan berdasarkan khabar dari Nabi, yaitu tentang akan dihapuskannya jizyah kelak. Nabi telah mengkhabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jizyah akan digugurkan, akan dihapus kelak ketika Nabi Isa turun. Adapun syariat-syariat yang lain sama, baik itu salat, puasa, zakat, sama, yaitu berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, ini terkait tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman kelak yang wajib untuk kita imani. Nah, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.